Oke Kak, Eh saya atur dulu agak anu Ki. Gimana Kak? Kedengaran ya atau kebesaran? Sudah jelas. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam Ibu, Bu Sartika. Saya panggil Ibu atau Kak ini? Panggil Ibu, boleh. Panggil Ibu saja kalau begitu, supaya lebih Ya. profesional ya. Selamat datang Bu di bincang-bincang materi Latsar BBM. Jadi kita ini sudah di episode kedua. Jadi episode kedua ini tuh bahas terkait isu-isu kontemporer. Sebelum saya beralih ke materi Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bapak Fadil Zil Ikram ya. Bagaimana kabarnya Bapak Fadil? Ya, alhamdulillah ya lumayan baik. Ada kata lumayan. Jadi Ibu Sartika ini beliau dosen senior saya di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Oke. Betul Ibu? Nggak salah sebut ya? Sudah benar sekali. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, saya kira sudah cukup perkenalannya. Penonton juga pasti sudah tahu kalau saya itu Fadil Zil Ikram. Nah, sudah perkenalan di episode pertama. Jadi kita akan membahas isu-isu kontemporer, Bu. Jadi ini tuh terkait masalah-masalah yang sering kali muncul dalam tingkat apapun, baik itu mungkin di tingkat keluarga, di tingkat desa, atau sampai ke tingkat negara. Saya kira ada banyak terkait isu-isu ini, ada radikalisme dan terorisme yang marak terjadi, apalagi di tempat tinggal saya, Makassar kemarin beberapa tahun yang lalu itu sempat ada bom di gereja. Kemudian ada lagi yang namanya korupsi, ada money laundry bukan cuci uang terus uangnya langsung jadi apa, bukan. Terus ada yang namanya proxy war. Wah, proxy war ini yang materi yang lumayan berat juga karena dia berkaitan dengan negara-negara. Kemudian ada juga mass communication. Jadi saya akan mengerucutkan atau mengkhususkan pembahasan pada hari ini itu untuk isu kontemporer itu seputar korupsi dan kejahatan di media sosial atau di internet. Jadi saya kira Ibu sudah sering dengar terkait korupsi. Iya. Jadi kalau ini sudah menjadi trending topik di Indonesia terkait dengan korupsi. Jadi sudah berakar ya Bu, ini korupsi ini lumayan berakar, perlu diberantas. Iya. Jadi bagaimana tanggapannya Ibu ini terkait korupsi? Oke, kalau terkait dengan tanggapan saya sendiri ya, terkait dengan korupsi, tentunya tidak setuju. Apalagi kan ini merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga apalagi Indonesia ini termasuk tinggi. Dia menduduki juga urutan yang tertinggi terkait dengan korupsi. Jadi memang perlu diberantas. Sebenarnya kita sudah punya lembaga yang menangani itu, yaitu KPK ya, Komite Pemberantasan Korupsi. Hanya saja kan memang karakter warga Indonesia sendiri yang sebenarnya perlu diperbaiki dulu. Karena memang kalau memberantas memang kita sudah punya lembaganya, tapi kan karakternya warga Indonesia itu yang perlu dibina dulu. Seperti itu Pak Fadil. Oke, jadi karena sudah berakar ya, saya sudah baca-baca juga dulu Bu, karena kan selama ini kita konsepsinya itu sebagai contoh masa penjajahan, kita bilangnya dulu Belanda ini bayar tidak ada upah, mempekerjakan dengan apa, padahal kalau ditelusuri ya tidak sepenuhnya 100% tidak tanpa upah. Ternyata sempat ada saya baca katanya ya
ada juga yang dikasih upah, cuman karena dia tidak langsung ke masyarakat, tapi melalui perantara dulu. Nah, perantaranya ini yang menjadi tikus berdasi. Jadi Iya, lumayan berakar ya, entah apa tujuannya. Kalau dulu kan sebagai perantara Bu, saya kira sudah banyak uang. Sama seperti sekarang sih, koruptor-koruptor itu sudah banyak uang, tapi kira-kira apa sih Bu? Maksudnya saya nih sudah kaya, tapi kenapa nih mau uang lagi? iya ini ya, eh, uang. Oh ya, terkait dengan uang sendiri, kan gini, apa sih yang tidak bisa dibeli Oh iya 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 iya. kalau Iya. kita punya uang? Itu ya, apa yang tidak bisa dibeli kalau kita punya uang, dan semua orang pasti ingin kaya. Itu Ya intinya, semua orang betul. semua ingin kaya. Jadi walaupun orang sudah punya banyak uang, tapi ini juga rasa tidak ingin kalah. Nah, Nah, ketika dia sudah punya saingan nih, dia punya saingan, wah dia lebih kaya dari saya. Nah ini dia ingin memperkaya lagi dirinya seperti itu. Nah ini jelas yang ya. betul tadi kata Bapak Fadil, bahwa ini sebenarnya berakar ya, dari akarnya ini yang harus dicari sebenarnya. Akarnya ini dicari, dan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa karakter juga yang perlu dibina oleh kita sendiri ya, sebagai masyarakat. Kita harus membina karakter kita sendiri, karena walaupun misalnya ada aturan yang mengikat, kan ada aturan yang mengikat terkait dengan korupsi, tapi kan itu lagi budaya di daerah kita sendiri, dan juga karakter kita sendiri yang menjadi momok untuk menjadi menjadi seorang koruptor seperti itu, Bapak. Oh iya iya. Jadi sudah tidak mau kalah, terus Ya, tidak pernah puas. Waduh, manusia sekali ya Bu. Betul-betul manusia. ya, Tidak pernah puas. Lihat, aduh apa ya namanya istilahnya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Waduh. ya. Lihat temannya mungkin pakai Mercy, dia masih pakai Innova mungkin, muka juga, saya juga mau Mercy nih. Oh, Nah, dapat kesempatan korupsi, langsung beli yang lebih mahal, guys ya. betul Pak, betul. Kemudian di kalangan kita ini sebagai pendidik, Bu ya, apalagi sebagai aparatur. Tadi kan Ibu bilang aturan memang ada untuk mengikat lah. Namun saya kira perlu juga yang namanya edukasi dan sosialisasi. Nah, selama menjadi aparatur ini Bu, bagaimana sih pemerintah itu berupaya agar aparatur-aparaturnya itu tidak korupsi? Maksudnya upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait pegawai-pegawainya? Ini berbicara secara umumnya atau berbicara secara di kampus kita sendiri, di Mungkin instansi kita ya? pengalamannya itulah, melihat pengalaman langsung. Kira-kira ada tidak pengalamannya Ibu langsung? Wah, saya ini nih upaya pemerintah nih untuk edukasi dan sosialisasi terkait anti korupsi. Iya, terkait dengan edukasi sendiri yang pengalaman saya ya. Ini kan saya bekerja di Majene ya. Saya pernah mengikuti, ini ada langsung dari rektor. Ini bekerja sama dengan pemerintah daerah di Majene. Jadi kita itu dipanggil, kita diundang untuk mengikuti suatu mengikuti suatu workshop atau semacam itulah, terkait dengan itu, anti korupsi. Dan di situ kita dipanggil dosen dan juga mahasiswa yang dipanggil pada saat itu untuk mengikuti edukasi tersebut. Dan ternyata banyak edukasi yang bisa kita dapatkan, bahwa kita sendiri ini itu ya yang tadi yang sesuai dengan saya katakan, bahwa walaupun sebenarnya kita sudah mendapatkan edukasinya itu, walaupun kita sudah dibina bahwa jangan melakukan korupsi semacam ini, tapi dari dalam diri sendiri
kita itu harus dulu membentuk dari dalam diri kita sendiri bahwa wah kita memang korupsi itu bukan hal yang benar ya, bukan hal yang benar. Itu sebenarnya dari dalam diri kita dulu. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalaupun kita mendapatkan edukasi dari luar, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri yang tidak bisa mengontrol diri kita untuk melakukan atau melakukan suatu pekerjaan yang di luar dari aturan-aturan yang sudah ditegakkan oleh negara kita sendiri, maka tentu kita akan terjerumus ke dalam hal itu. Seperti itu Bapak Fadil. Jadi kalau edukasinya ada Pak, ada, saya pernah ikut itu. Edukasi yang dilakukan sendiri di pemerintah Kabupaten Majene, di Bupati Majene sendiri yang mengundang pihak-pihak dari kampus kita sendiri, itu baik dari dosen, tendik maupun mahasiswa sendiri juga itu hari kita diundang untuk mengikuti itu, ada edukasinya. Seperti itu Bapak Fadil. Kira pemerintah juga sudah berupaya ya Bu, sudah ada usaha lah banyak. Tinggal selebihnya kolaborasi dari keluarga mungkin atau masyarakat. Dan terlebih penting yang paling utama adalah diri sendiri. Kalau bukan kitanya sendiri yang sadar. Ya betul. Mohon maaf Bapak Fadil, bisa suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas Bu. Iya. Sekarang ya Bu, bagaimana? Ya sudah jelas. Oke. Agak kekecilan atau kebesaran Bu? Sudah baik, sudah oke. Oke. Jadi itu tadi ya, saya kira penyampaian yang luar biasa. Jadi banyak faktor dari luar, upaya pemerintah, kerjasama, tapi kalau tidak dibarengi dengan kesadaran diri sendiri, saya kira betul. Kemungkinannya akan kembali melakukan perbuatan yang sama itu sangat besar kalau tidak ada kesadaran. Betul. Bicara masalah korupsi nih Bu, ada satu nih yang lumayan sering terjadi. Saya juga tidak bisa bilang sering terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi lah. Tinggi kemungkinan terjadi. Contohnya yaitu gratifikasi. Ya. Okay. Suap-suap yang tertunda, suap-suap terselubung. Nah, biasanya ini sebagai contoh, saya ilustrasikan saja Bu. Mungkin ada katalah dosen A. Dosen A ini punya anak bimbingan B. Namanya si B. Nah, si B ini pergi bimbingan skripsi ke dosen A. Nah, tapi si B ini merasa, waduh, supaya bimbingan saya diluluskan, saya bawakan parcel kayaknya. Saya bawakan mungkin hadiah, saya belikan jaket atau belikan HP, waduh kalau banyak uang mungkin ya. Nah, Ibu ini sendiri pernah menemukan tidak kasus yang seperti ini? Kalaupun pernah, bagaimana caranya Ibu ini mengatasi? Kalau tidak, bagaimana tanggapannya Ibu ke depannya? Baik, terima kasih Bapak Fadil. Ya, ini saya berbicara saja di kampus Universitas Sulawesi Barat ya, karena saya kan selama bekerja sebagai dosen kurang lebih 3 tahun di Unsulbar. Terkait dengan gratifikasi, pada awal saya bekerja itu tahun 2019, kami sudah disampaikan oleh pimpinan, jangan ada gratifikasi. Gratifikasinya itu bukan hanya berupa pemberian uang, tapi juga pemberian barang pun itu merupakan suatu gratifikasi. Apalagi kita ini dosen dengan mahasiswa ya, sangat rentan sebenarnya ada yang seperti itu. Nah, itu. Sejauh ini tidak ada, karena memang kita sudah ditekankan dari awal. Kita sudah ditekankan dari awal oleh pimpinan, jangan ada gratifikasi. Apalagi yang disebutkan oleh Bapak Fadil terkait dengan bimbingan, bukan cuma bimbingan sebenarnya, pada saat seminar proposal atau ujian skripsi, karena gini, sebenarnya yang terjadi terkait dengan gratifikasi itu timbulnya adalah budaya. Budaya, kenapa saya mengatakan budaya? Misalnya seperti ini, ada mahasiswa A yang dia
melakukan pertama untuk memberikan gratifikasi, memberikan semacam bingkisan kepada dosennya, akhirnya mahasiswa lain itu ikut-ikutan, atau karena dia melihat ada satu mahasiswa yang seperti ini, akhirnya dia tidak enakan untuk tidak mengikuti itu. Tapi kita sebagai dosen, karena kita ini sudah diberikan penekanan dari pimpinan, apalagi kan ini ada aturan yang terkait atau mengikat terkait dengan gratifikasi ya, kalau memang kita tidak boleh melakukan itu. Jadi sebagai dosen kita harus tegas, walaupun sebenarnya secara pribadi kita sebenarnya tidak enak, ada rasa ketidakenakan ketika diberikan, karena menolak ini, kita kan menolak ceritanya, tapi kan kembali lagi ada aturan yang mengatur, dan juga kita sudah diberikan penekanan atau penegasan dari pimpinan bahwa kita tidak boleh menerima barang atau uang apapun itu bentuknya dari mahasiswa, seperti itu Bapak Fadil. Wah, jadi kembali lagi saya kira Bu ya, dia membentuk budaya seperti yang Ibu bilang tadi. Ya, betul, budaya. Iri melihat mau ikut-ikutan juga, wah ini ada yang memulai ini, membawa. Dia bawa, kenapa saya tidak? Ya, betul. Wah, ini teman saya ini, wow, ini membawa sesuatu kepada dosen. Pasti dia tidak enakan juga kan kalau tidak melakukan seperti itu. Tapi kembali lagi ke dosennya. Dosennya harus dengan tegas menolak seperti itu. Walaupun sebenarnya dosennya juga tidak enakan kalau menolak yang seperti itu, pemberian. Tapi kita harus ingat aturan. Kalau sudah ada aturan yang seperti itu, dan memang pimpinan kita sudah tegas untuk menolak, atau kita harus menolak adanya gratifikasi, seperti itu, Pak. Saya kira pimpinan juga ini sudah sangat bekerja keras ya Bu, dari berbagai lini juga mengingatkan bahaya ini, karena kapan ada sudah menjamur ini gratifikasi, berarti penilaiannya ke depannya kan bakalan tidak objektif Bu. Misal amit-amit ya Bu, amit-amit di universitas, suatu universitas misal, saya cuma memisalkan, ilustrasikan, jadi misal terjadi gratifikasi, diberikan bingkisan, otomatis misal seperti contohnya Ibu tadi, bisa terjadi di seminar Bu ya, seminar proposal misal, wah dosen A dikasih bingkisan atau makanan sama mahasiswa B, ternyata pas seminar otomatis nanti tidak enakan jadinya, wah ini saya sudah dikasih ini, waduh, nanti mungkin nilainya yang awalnya cuma 70, mungkin dikasih naik jadi 95. Waduh, efek bingkisan. Kemudian saya mungkin cerita pengalaman sedikit Bu. Kebetulan saya ini menempuh magister di Universitas Negeri Malang. Wah, di sana tuh lumayan, apa ya Bu? Ditempel. Jadi di sana itu ditempel, ada kertas besar di setiap dinding-dinding banyak, dilarang memberi sepeser pun. Jadi sempat saya diceritakan bahwa ada seorang mahasiswa pasca yang cuma bawa air untuk dibagikan. Wah, tapi dosen-dosennya itu langsung, waduh, diserbu, diceramahi habis-habisan. Nah, bawa air sudah tidak boleh bawa air, bahkan ternyata air sedikit pun, air untuk melegakan dahaga ternyata tidak boleh. Saya juga baru tahu itu kemarin, kan air doang bukan makanan ini, tapi ternyata wah sekecil apapun itu ya Bu. Iya betul. Waduh. Karena memang kan ya sedikit ya Bapak Fadil, karena memang juga ini kan kalau pemberian ini kan biasanya kalau kita menguji kan biasanya mahasiswa memikirkan kasihan dosen kita sudah menguji dari pagi sampai siang, tapi dia tidak meminum atau makan apapun itu. Tapi seperti ini juga yang saya sedikit pengalaman pada saat saya kuliah dulu. Ternyata saya juga baru tahu ternyata yang pemberian makan dan minum itu juga memang sudah ditanggung oleh kampus. Seperti itu Bapak Fadil. Jadi kalau yang terjadi pada saat dulu mahasiswa,
memang kan ini bukan kewajiban sebenarnya, bukan kewajiban untuk mahasiswa, tapi kan terkadang memang mahasiswa dia memikirkan itu, rasa tidak enak kepada dosennya. Kasihan dosen kita sudah menguji pagi sampai dengan sore atau siang, tapi dia tidak makan atau minum apapun itu. Nah, dan walaupun sebenarnya mungkin mahasiswa itu tidak punya niat untuk ini ya, untuk dalam tanda kutip itu ya, ada niatnya seperti itu, tapi itu karena rasa tidak enakannya ini. Tapi ada juga yang ini ya, karena ada penekanan yang seperti itu, dan juga ini ternyata makan dan minum itu ditanggung oleh pihak kampus, seperti itu Pak. Jadi itu sebenarnya solusinya. Pihak kampus menyampaikan atau mungkin bisa memberikan, kalau kemarin pengalaman saya, pihak kampus itu langsung dia mengeluarkan sebuah edaran kepada mahasiswa bahwa makanan dan minuman itu silahkan yang pada saat seminar atau ujian itu makanan dan minumannya itu silahkan diambil di kantin. Jadi memang ada kantin yang mengelola makan dan minum untuk seminar atau ujian skripsi kepada dosennya, seperti itu Pak Fadil. Ya. Jadi bisa jadi gratifikasi ini muncul atau perilaku yang ini muncul sebenarnya bisa jadi niatnya memang tidak ada. Niatnya tidak ada, tapi rasa tidak enakannya. Padahal sebenarnya niatnya awal, kasihan ini dosen saya tidak makan, tidak apa, terus langsung dibelikan makanan ya. Saya kira pengalamannya kurang lebih sama ya Bu, saya juga dulu seperti itu. Jadi mahasiswa diminta mengambil ke fakultas, jadi sudah ada nasi kotak, jadi kita tinggal ambil dan bagikan. Betul. Oke Bu, saya kira itu terkait korupsi dan gratifikasi Bu ya. Kita pindah lagi ke isu kontemporer yang sering muncul di grup keluarga. Nah, yang sering terkena ini biasa Bu, yang kurang kritis atau biasa yang agak tua mungkin dan kurang kritis. Nah, dia adalah berita palsu atau hoax. Nah, ini hoax ini sarangnya biasa di grup-grup keluarga ini. Ada berita masuk, di forward. Berita yang sudah di forward lagi. Waduh. Jadi saya biasa juga ketemu ini Bu, berita-berita hoax. Jadi terkait berita hoax ini Bu, apakah Ibu sendiri pernah yang kalau langsung lihat beritanya Bu nih, pasti hoax ini. Tidak mungkin dari judulnya saja sangat-sangat. Ya, bagaimana Bu? Apakah pernah ketemu Bu? Oke, berbicara terkait dengan di kampus saja ya, karena pernah saya mengalami seperti itu. Ini kan biasa bukan cuma di keluarga ya, di grup keluarga kan biasanya kayak orang tua. Orang tua kan biasa langsung share langsung informasi yang dia tidak menyaring dulu kan, informasinya dan langsung share ke grup keluarga. Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang terjadi, pernah terjadi satu kasus yang terjadi di kampus kita sendiri, Universitas Sulawesi Barat, yang biasa terjadi di Makassar, pembegalan. Nah, itu informasi yang tiba-tiba ada seseorang yang share ke grup fakultas terkait dengan informasi hoax, yaitu pembekalan. Itu di mana ada seorang dosen yang dibegal di dalam lingkup kampus kita sendiri, di dalam lingkup kita sendiri. Karena namanya juga grup ya, kalau ketika ada yang share satu orang, pasti akan semua baca, semua akan baca, dan di sini ada yang panik, ada sudah memberikan komentar panik, ada juga yang beberapa dosen memang dia menyaring informasi tersebut, jadi kita tidak langsung percaya dengan informasi tersebut. Jadi kita mencari, karena kebetulan ini kejadiannya bukan dosen dari fakultas kita, tapi ini kejadiannya di fakultas lain. Jadi ada beberapa dosen atau teman yang mencari tahu langsung informasinya ke fakultas yang disebut-sebut namanya ini, yang menjadi korban. Nah, di situ dia mencari tahu kebenarannya. Nah, ternyata informasinya tidak benar, tidak seperti itu kejadiannya.
terlalu membesar-besarkan informasi. Jadi si korban ini sendiri pada saat itu karena mungkin sudah banyak sudah beredar ya ke seluruh lingkup universitas, seluruh fakultas di Unsulbar, si korban ini sendiri langsung mengklarifikasi dan menceritakan yang sedetail-detailnya informasi tersebut melalui media sosial. Jadi yang tadinya yang men-share ini langsung dia informasikan kembali ke grup bahwa informasinya seperti ini yang benarnya, seperti itu Pak Fadil. Jadi pengalamannya pernah ada, dan bahkan kita awalnya panik, tapi setelah mendapatkan informasi yang detailnya, sebenarnya pentingnya ini adalah menyaring informasi tersebut. Menyaring informasi tersebut, jangan langsung percaya, tapi kita harus menyaring dulu, mencari beberapa sumber, apakah informasi ini benar atau tidak, seperti itu Pak. Oh iya. Wah, ternyata pernah kejadian langsung ya, Bu? Pernah. Wah, ini sangat penting, saya kira, apalagi kita sebagai akademisi ini tidak langsung, ya mungkin panik wajar. Ya, namanya juga sesama teman, tapi kita tidak perlu menimbulkan panik di dalam grup, karena cukup panik untuk kita sendiri lah. Selebihnya ya kita filter sebagai yang dibilang Ibu tadi, kita filter, kita saring, cari di berbagai sumber, karena jangan sampai, karena kadang memang Bu, karena setahu saya kan pelaku hoax ini kan ada dua macam, ada yang pelaku aktif. Nah, pelaku aktif ini yang dengan sengaja menyebar, dengan sengaja bikin berita palsu. Nah, yang kedua ini yang banyak jadi korban. Dia jadi pelaku sekaligus korban juga. Saya kira pelaku pasif. Jadi dia tidak tahu, dia tidak memfilter, tidak menyaring, tidak cari di berbagai sumber, langsung saja di-share. Mungkin dia salah satu hobinya share berita kali ya, Bu. Biasanya Pak, ada yang judulnya saja yang dia baca. Biasanya kan kalau orang buat berita itu judulnya yang terlalu dibesar-besarkan, padahal kalau dibaca isinya ternyata tidak seperti itu ya. Tidak terlalu dibesar-besarkan dengan judulnya. Nah, biasanya ada orang yang mungkin literasinya yang kurang, Pak, akhirnya dia hanya membaca judulnya, wah berita ini yang heboh ini, wah. Nah, dia langsung share ke grup seperti itu. Padahal dia sendiri yang belum baca isinya apa sebenarnya. Wah, literasi kurang dan malas Bu ya. Literasi. Karena betul. Udah heboh judulnya. Wah. Ada kan biasa emang media bikin judul itu sangat lumayan clickbait ya Bu. Betul. Memancing untuk sekali. Menarik perhatian orang supaya membaca beritanya. Padahal sebenarnya ketika kita baca biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa. Betul Bu. Ya, betul Pak. Saya kira ini hoax ini mudah-mudahan ke depannya apalagi kita sebagai pengajar tidak ada lagi atau meminimalisir pelaku pasif dari penyebar hoax ini. Untuk closing statement mungkin Bu, apa yang bisa Ibu sarankan agar isu-isu seperti ini ke depannya itu bisa berkurang, apalagi bagi kita ini aparatur Bu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Fadil. Apalagi kita ini sebagai seorang pendidik ya, kita harus memberikan contoh dan kita ini pemberi layanan kepada masyarakat. Kita harus memberikan contoh, memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Apalagi kita ini pendidiknya memberikan contoh kepada mahasiswa kita sendiri yang memang akan jadinya dia adalah seorang yang akan membuat bangsa kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi saran saya terkait dengan isu-isu kontemporer ini, pertama adalah kesadaran diri kita dulu. Kesadaran kita harus memfilter pada saat kejadian yang seperti ini, kita harus yang mempertimbangkan kalau kita melakukan ini apakah itu benar atau tidak. Nah, itulah kita harus sadar pada ketika kita berada pada situasi tersebut. Nah, yang kedua, ingat lagi, kita mengingat kembali bahwa isu-isu kontemporer itu semuanya ada aturan yang mengikat.
ada aturan yang mengikat. Jadi ketika kita melakukan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka tentu akan berdampak buruk juga kepada diri kita sendiri, dan juga bukan cuma diri kita, juga berdampak buruk juga ke orang lain, seperti itu Bapak. Dan juga ini, sebagai seorang pendidik kita juga harus memberikan contoh sebenarnya. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat ya, kita harus memberikan contoh kepada masyarakat dan juga memberikan contoh kepada mahasiswa kita sendiri. Sebenarnya kalau mata kuliah ya, kalau mata kuliah tidak ada sih sebenarnya yang terkait dengan isu-isu kontemporer, tapi ya itu kita harus memberikan contoh secara langsung kepada mahasiswa kita sendiri. Contohnya misalnya seperti ini Pak, kejadiannya sebenarnya saya terdapat kejadiannya kemarin ini agak sedikit panjang ceritanya Pak. Ini kan saya dilibatkan dalam suatu kepanitiaan. Nah ini bagaimana kita memberikan contoh kepada mahasiswa. Saya dilibatkan kepada kepanitiaan dan itu saya membutuhkan seorang MC. Nah dari situ kan saya ingin melibatkan mahasiswa. Nah kebetulan mahasiswa yang saya libatkan itu mahasiswa yang saya ajar sendiri. Mahasiswa itu mengiyakan, membantu kita, kan namanya juga ya seorang mahasiswa ketika dosennya minta tolong ya dia akan mengiyakan itu. Nah disinilah kita sebagai seorang dosen harus memberikan contohnya, sebenarnya bukan secara langsung kita menjelaskan seperti ini ya, tapi kita secara halusnya memberikan contoh itu kepada mahasiswa. Nah di sini kita harus memisahkan pekerjaan dengan kepentingan itu. Nah di sini ketika biasanya kan begini, ada ketika kita sudah dibantu oleh mahasiswa, ada rasa tidak enakan ketika memberikan nilai, nilai. Nah ketika memberikan nilai, nah disinilah kita harus membedakan antara kepentingan dengan pekerjaan. Jadi di sini saya memberikan mahasiswa yang saya minta tolongi ini kesehariannya di dalam perkuliahan itu biasa-biasa saja. Jadi pada saat itu saya juga memberikan nilai yang biasa-biasa saja, bukan karena saya melihat bahwa anak mahasiswa ini sudah membantu saya pada saat kegiatan ini. Nah itu pada saat itu mahasiswa itu sempat protes Pak. Pada saat itu dia sempat protes, kenapa nilai saya seperti ini, Bu? Mungkin mahasiswa ini menganggap bahwa ketika saya sudah membantu dosen saya, maka saya akan mendapatkan nilai tinggi. Nah, saya sampaikanlah bahwa nilai tugasmu segini, UTS-mu segini, UAS-mu gini. Jadi, secara tidak seperti tadi, kita tidak langsung memberikan menjelaskan secara langsung kepada mahasiswa, tapi kita memberikan contoh. Jadi secara langsung mahasiswa itu paham bahwa ternyata membantu dosen itu tidak langsung kita mendapatkan nilai tinggi, tapi dia harus membedakan di mana dalam dia sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan membantu dosennya, itu dia harus membedakan seperti itu Pak. Oh iya. Itu jadi menanamkan itu kepada mahasiswa tidak langsung, tapi kita langsung memberikan contoh seperti itu Pak. Jadi dia harus bedakan ya Bu, mana dia sebagai mahasiswa ikut ke perkuliahan dengan mana sebagai diri pribadi membantu untuk acara iya. sebagai MC. Sangat banyak real life example-nya Bu, langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, saya kira itu Bu untuk tadi closing statement-nya. Saya kira materi yang sangat bermanfaat, diskusi yang sangat menarik. Saya harap penonton kedepannya bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibicarakan hari ini, ambil positifnya, dan kalau ada negatifnya dibuang, difilter. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi lagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat istirahat Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses untuk Bapak Fadil. Ya. Saya mohon undur diri ya. Siap Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, guys, jadi itu tadi terkait diskusi yang sangat menarik, sangat menginspirasi karena langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita langsung lihat, oh, kalau ada contoh nyatanya ini, contoh nyatanya. Dan saya kira eh, sebagai penutup dari saya harap juga ke depannya isu-isu seperti ini dapat diminimalisir. Meskipun nanti bakalan muncul berbagai banyak isu masalah, mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mengurangi masalah-masalah yang dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangan negara dan bangsa ini. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.